Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Andriani. Saya berasal dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Pada mata kuliah konsep sistem informasi ini, saya akan menjelaskan apa itu data warehouse. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih. Untuk pengertian data warehouse sendiri adalah suatu sistem komputer untuk menganalisis dan mengarsipkan suatu histori pada penjualan ataupun gaji dan pada pergudangan atau disebut dengan gudang data. Sedangkan pengertian data warehouse menurut para ahli, menurut W.H. Inmon dan Richard D.H., data warehouse adalah kumpulan data yang memiliki sifat subjek berorientasi, terpadu, waktu, dan varian, dan tetap pada pengumpulan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, menurut V. Poe, data warehouse adalah database yang read-only analisis dan digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, menurut Paul Lane, data warehouse merupakan database relasional yang dirancang lebih untuk query dan analisis proses transaksi, biasanya mengandung sejarah, data transaksi, dan mungkin juga dari data sumber lain. Yang keempat, menurut Ramil Hu, data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data di mana sumber data yang heterogen bermigrasi ke penyimpanan data dan terpisah homogen. Yang kelima, menurut Usama Fayad, pengguna menerapkan keahliannya dalam hal masalah dan komputer melakukan analisis data yang canggih untuk memilih data yang tepat dan menempatkannya dalam format yang sesuai untuk mengambil keputusan. Karakteristik data warehouse. Yang pertama, berorientasi kepada subjek. Artinya, data warehouse berorientasi subjek dirancang untuk menganalisis dan data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Data warehouse diorganisasikan di sekitar subjek-subjek utama dari perusahaan seperti pelanggan, produk, dan penjualan, dan tidak terorganisir dalam area aplikasi utama, customer faktur, kontrol stok, dan penjualan produk. Yang kedua, data yang dimiliki terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data dari sumber yang terpisah ke dalam format yang konsisten dan terintegrasi satu sama lain. Dengan demikian, data tidak dapat rusak karena data merupakan entitas yang mendukung konsep keseluruhan data warehouse itu sendiri. Selanjutnya, dibuat dalam rentang waktu tertentu. Pada karakteristik ini, ada 3 cara mudah untuk membuat data warehouse. Yang pertama, yaitu menyajikan data warehouse pada rentang waktu tertentu, misalnya antara 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, dengan menggunakan variasi perbedaan waktu atau disajikan dalam data warehouse, misalnya pada bulan atau kurtualan. Yang ketiga, variasi waktu dari data warehouse yang disajikan melalui serangkaian foto-foto yang lama. Kemudian, karakteristik selanjutnya adalah data yang disimpan bersifat tetap. Artinya, data dalam gudang tidak diperbarui secara real time, tetapi dalam refresh sistem operasi secara teratur. Data warehouse, data yang baru yang ditambahkan sebagai suplemen untuk database itu sendiri bukan sebagai perubahan. Selanjutnya adalah proses KDD atau Knowledge Discovery in Database. Yang pertama, data selection. Kumpulan data operasional seleksi, data darurat perlu dilakukan sebelum langkah penggalian informasi di KDD dimulai. Hasil seleksi data yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam file terpisah dari database operasional. Yang kedua, pre-processing atau cleaning. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan pada proses pembersihan data menjadi fokus KDD. Proses pembersihan meliputi antara lain menghilangkan duplikasi data, memeriksa inkonsisten data, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak. Yang ketiga adalah transformation. Coding adalah proses transformasi data yang telah sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Coding dalam proses KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam database.
Selanjutnya adalah data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode. Teknik atau metode algoritma di dalam sebuah data mining sangat varian. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Yang kelima adalah interpretation atau evaluation. Informasi pola yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretasi. Fase ini termasuk memeriksa apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada. Kemudian, istilah-istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama adalah data mart. Data mart adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisis data pada satu unit. Bagian data operasi pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah Online Analytical Processing atau OLAP. Merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari data yang berukuran besar. Selanjutnya adalah Online Transaction Processing. Merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Selanjutnya adalah Dimension Table. Table yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu, berupa per bulan, per kuartalan, atau per tahun. Selanjutnya adalah Fact Table, merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik. Karena kunci tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension table yang berhubungan. Selanjutnya adalah DSS, merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Selanjutnya adalah keuntungan dari data warehouse. Yang pertama, potential high returns on investment. Suatu organisasi harus menjalankan sejumlah besar sumber daya untuk memastikan kesuksesan implementasi dari data warehouse dengan biaya yang sangat variatif. Nilai investasi yang ditanamkan lebih cepat kembali dengan menggunakan data warehouse. Yang kedua adalah competitive advantage. Keuntungan kompetitif dapat dicapai dengan memungkinkannya akses pengambilan keputusan ke data yang sebelumnya sangat tidak mungkin. Keuntungan selanjutnya ada increased productivity of corporate decision makers. Data warehouse dapat meningkatkan produktivitas pengambil keputusan dengan membangun database terintegrasi yang konsisten, berorientasi subjek, dan data history. Dengan memindahkan data ke dalam bentuk yang lebih akurat, data warehouse memungkinkan manajer bisnis untuk menampilkan analisa yang lebih substantif, akurat, dan konsisten. Contoh dari data warehouse. Sebuah toko swalayan merekam setiap penjualan barang yang memakai alat POS atau Point of Sales. Database data penjualan tersebut bisa mencapai beberapa GB setiap harinya untuk sebuah jaringan di toko swalayan berskala nasional. Baiklah, itulah penjelasan data warehouse dari saya. Semoga dapat menambahkan pengetahuan kalian semua dan termasuk saya. Saya mohon maaf apabila memiliki kesalahan kata, baik itu ucapan ataupun tingkah laku. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.